Shalom. Bersyukur kalau sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau memuji, memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terus turun atas setiap kami ya Bapa. Kau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan sukacita yang baru ya Tuhan, yang tidak bisa kami dapatkan dari dunia ini. Biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami sore hari ini ya Tuhan. Kau menolong setiap kami, bahkan ya Bapa, sukacita itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau memuji, memuliakan namanya. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatan Tuhan ajaib dan mempesona. Selalu ada hal baru yang Dia buat untuk kita. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh, kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Thank you Lord. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalala. Nyatakan sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh, Dia buktikan kasih-Nya. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Oh, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku.
dalam Tuhan ada kehidupan baru. Haleluya. Dia Allah yang maha kuasa dan maha mulia. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah tiada bandingannya.
kita puji dan kita tinggikan.
setiap puji-pujian yang kita naikkan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih
Kami percaya Engkau ada. Oleh karena itu tiap-tiap sore kami datang menghampiri Engkau di dalam sembah pujian kami. Dan kami percaya janji-Mu Engkau akan menjumpai kami. Tinggal di dalam kami dan kami boleh mengenal Engkau ya Bapa. Bapa, jangan biarkan saat ini lalu begitu saja. Tetapi biarkan jadi seperti yang kami percayai. Orang-orang yang datang mencari Engkau akan beroleh rahmat, akan beroleh pertolongan, akan disinari oleh cahaya wajah-Mu. Dan kehidupan kami akan terus tinggal dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarkan firman-Mu akan berbicara kepada kehidupan kami, membimbing menuntun kehidupan kami, supaya kami semakin masuk di dalam rencana-Mu, semakin mengalami Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Di situ dituliskan, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Terus, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia dibenarkan oleh Yesus. Amin. Jadi kita mesti sadar betul, kita benar bukan karena kita melakukan, kita benar karena kita percaya kepada Yesus yang membenarkan kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah dibenarkan oleh Yesus, tidak berhenti sampai di situ saja, saudara. Orang benar ini punya sebuah kehidupan atau cara hidup yang baru. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, di situ dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang sudah dibenarkan punya cara hidup yang baru. Dan cara hidup itu namanya cara hidup iman. Dan tanpa cara hidup yang baru ini, kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat ya saudara, teks Alkitab kita pada malam hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ayo. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api, juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar kepada kamu? Bawa anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Lihat ya saudara.
Kita lihat dari ayat-ayat ini, ada seorang anak yang kerasukan setan, kemudian karena kerasukan setannya dia menderita seperti epilepsi. Nah, kita lihat ya saudara, orang tua dari anak ini sudah membawanya kepada murid-murid Yesus untuk disembuhkan. Saya mau tanya, kalau ada orang sakit kira-kira dibawa kepada murid Yesus, yang dilakukan oleh murid-murid Yesus kira-kira apa? Saya yakin pasti didoakan, pasti ditumpangi tangan begitu ya. Tetapi ternyata anak ini tidak sembuh. Saya mau tanya, pernahkah saudara mendoakan orang sakit dan orang sakit tidak sembuh? Atau mungkin tidak mendoakan orang sakit. Pernahkah saudara berdoa untuk sakit saudara dan sakitnya tidak sembuh? Pernah? Sering? Jarang atau gimana? Nah, kita lihat ya saudara. Tadi kita sudah belajar bahwa orang benar itu punya gaya hidup yang baru. Gaya hidup iman. Bahkan kalau kita lihat ya saudara, Rasul Paulus itu menggambarkan kehidupannya itu seperti pertandingan iman. Saya tidak tahu saudara menggambarkan kehidupan saudara ini seperti apa. Gambaran seseorang mengenai kehidupannya akan menentukan cara dia hidup. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Paulus menggambarkan kehidupannya itu sebagai sebuah pertandingan iman. Coba, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya berharap saudara kita ikut firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan. Kehidupan itu seperti pertandingan. Dan pertandingan itu namanya pertandingan iman. Seringkali ya saudara, orang bertanding bukan pertandingan iman. Dia mungkin bertanding bagaimana bisa lebih banyak punya kekayaan. Bagaimana lebih banyak punya prestasi. Punya kedudukan yang lebih tinggi. Itu yang dia kejar. Tetapi percayalah saudara, yang benar itu namanya pertandingan iman. Dan percayalah, kalau engkau bertanding dengan benar dalam pertandingan iman, kalau kita melihat ketika Abraham hidup dalam iman, berkat-berkat sebagai anak-anak Allah pasti datang di dalam kehidupannya. Tetapi berkat yang datang belum tentu orang itu hidup di dalam iman. Oleh sebab itu penting ya saudara, kita belajar terus supaya iman kita itu hidup. Supaya iman kita ini bertumbuh. Coba lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ini yang dikatakan oleh Paulus mengenai kehidupannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi mari kita hari-hari ini ya saudara. Mari kita percaya kita sudah menerima iman daripada Allah. Mari kita rindu iman itu bertumbuh. Iman itu kita pelihara. Dan iman itu menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada teks di dalam Matius pasal yang ke-17 itu. Ketika ya saudara, ketika murid-murid gagal menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan yang kena sakit ayan ini, meskipun mereka gagal, mari kita belajar ada sisi yang baik di dalam kehidupan mereka. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Kemudian murid-murid itu datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saya tidak tahu ya saudara, ketika kita mendoakan orang sakit,
Atau ketika kita sendiri sakit dan berdoa dan tidak sembuh, apakah saudara ada pertanyaan ini di dalam hati saudara? Kenapa ya kok tidak sembuh? Kenapa ya tidak sembuh? Begini ya saudara, pertanyaan-pertanyaan yang benar akan memimpin kita kepada jalan kebenaran. Dan kita lihat ya, murid-murid ini rindu belajar. Karena begini, kalau saya lihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Matius 10 ayat yang pertama. Yang punya rencana untuk menyembuhkan itu bukan murid-murid. Tuhan yang punya rencana supaya murid-murid itu akan pergi dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Coba lihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ini. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Coba saya lihat ya. Sebetulnya sudah jelas. Mereka disuruh pergi bukan untuk mendoakan orang sakit. Ini perintahnya untuk menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan kita lihat ya, akhirnya ketika murid-murid gagal, mereka kembali kepada firman Tuhan. Loh, kenapa tidak terjadi? Nah, di dalam kekristenan, kenapa kita disebut murid-murid Tuhan? Seharusnya kita rindu belajar terus, saudara. Belajar untuk masuk mengalami firman Tuhan. Saya rindu ya saudara, hari-hari ini kita belajar firman Tuhan tiap-tiap hari. Jangan firman Tuhan itu jadi pengetahuan. Tetapi biarkan firman Tuhan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata langit bumi akan lenyap. Tetapi firman-Nya itu ya dan amin akan digenapi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita belajar firman Tuhan, rindukanlah kita mengalami firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada murid-murid itu tadi. Mereka bertanya, kenapa kok tidak sembuh? Saya sebetulnya di dalam kehidupan kekristenan ini harus ada banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab mengenai doa, mengenai sukacita. Contoh ya, janji Tuhan mengenai doa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 berbunyi begini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Lihat ya, ayat ini berkata meminta akan membawa kita mengalami sukacita penuh. Saya mau tanya kepada saudara. Saya terus mengajar bahwa kekristenan itu adalah sukacita penuh. Kita mengalami sukacita penuh. Kita mengalami sukacita besar. Kita mengalami sukacita abadi. Kita mengalami sukacita yang tidak terkatakan. Itu kata Alkitab. Kita mengalami sukacita dan salah satunya yang Tuhan katakan lewat ayat ini. Kalau kamu berdoa, kalau kamu meminta, kamu akan mengalami sukacita penuh. Sekarang coba kita periksa. Kehidupan itu harus bertanya. Saya mau tanya, apakah betul ketika engkau berdoa, engkau mengalami sukacita penuh? Kalau betul ketika engkau berdoa, engkau mengalami sukacita penuh, maka kesimpulannya engkau akan suka berdoa, betul enggak? Saya ulangi lagi. Ayat ini berkata, kalau kamu meminta, kamu berdoa, kamu bukan hanya akan mengalami sukacita anakku. Kamu akan mengalami dan tahu apa itu sukacita penuh. Tetapi ya saudara, kalau saya melihat kenyataan di dalam kehidupan, tidak banyak orang Kristen yang suka berdoa. Tidak banyak. Dalam acara doa pagi di gereja ini, itu paling banyak yang hadir kira-kira tidak sampai 10 orang.
paling banyak ya dalam acara doa apa tadi? Doa pagi. Tidak sampai 10 orang dari kurang lebih 350 jemaat. Persentasinya begitu kecil. Orang tidak suka berdoa. Kalau kita tarik garis mundur, kenapa orang tidak suka berdoa? Padahal doa akan membawa sukacita penuh. Doa akan membawa sesuatu yang luar biasa. Nah, itu akan terjadi begini ya saudara. Karena kita tidak belajar. Kita tidak meminta Tuhan untuk mengajar kehidupan kita. Supaya kita dibawa masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani. Sekali lagi percayalah dia Allah yang baik. Apa Allah? Arti Allah yang baik. Allah yang baik itu artinya perkataannya bisa dipegang. Perkataannya tidak pernah bohong. Kalau dia bilang berdoa pasti penuh sukacita, maka pasti terjadi seperti itu. Nah sekarang ya saudara, kalau tidak terjadi seperti yang dia katakan, bukan salah janjinya, bukan salah firman-Nya, tetapi dia juga berkata kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-11, dia berkata, ayo belajarlah daripadaku. Dia berkata, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulku yang kupasang itu artinya saudara, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak sulit. Karena apa? Karena kalau kita mau belajar, jiwa kita akan beroleh ketenangan daripada Tuhan. Saudara, mari hari-hari ini ya saudara, kita terus dengan cara belajar itu, maka iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan dipelihara. Jangan biarkan ya saudara, ketika kebenaran firman Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita, kita terus lakukan terus. Begini ya, saya mau katakan, kalau kita terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak terjadi sesuatu dan kita tidak mau bertanya, pokoknya lakukan. Lama-lama yang kita lakukan, doa-doa kita, acara worship at home kita, mungkin puasa kita, mungkin pembacaan firman kita, itu akan menjadi sebuah rutinitas saja. Kita tidak mengalami apa yang Tuhan mau lewat semua perintah-perintah yang dia suruhkan kepada kehidupan kita. Nah, kalau itu terjadi, maka ayat yang ke-28 dari Matius pasal yang ke-11 akan terjadi ya saudara. Kekristenan akan seperti beban berat. Kita akan merasa letih lesu. Matius 11 ayat yang ke-28. Sebab itu ya saudara, mari hari-hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Mungkin kita doa sekedar sebuah kegiatan. Kalau tidak doa tidak enak, namanya Kristen. Tapi tidak mengalami sukacita. Yesus ajak kita, ayo datang. Jangan teruskan doa-doa seperti itu. Jangan teruskan penyembahan seperti itu. Yang tidak membawa engkau mengalami apa-apa. Ayo belajar, datanglah. Datanglah, itu bukan berat. Yang lesu ayo datang. Belajar kembali daripada Tuhan. Dan kita lihat ya saudara. Ketika itu dijelaskan. Tadi kembali ya kepada Matius pasal yang ke-17. Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid itu bertanya, Tuhan, kenapa kok tidak bisa sembuh? Maka Yesus berkata di dalam ayat yang ke-20 dari Matius yang 17. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempatnya. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Lihat ya saudara. Saya tidak tahu saudara. Di dalam kehidupan ini mungkin saudara
mengelompokkan masalah-masalah kehidupan ini berapa macam. Mungkin kita mengelompokkan masalah itu ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah kenakalan anak atau apa saja. Tapi saya tidak tahu apakah saudara pernah mendiagnosa masalah di dalam kehidupanmu. Itu bukan masalah keuangan, bukan masalah pekerjaan. Masalah saya mungkin kurang percaya atau kurang iman. Apakah itu termasuk masalah di dalam kehidupan? Seringkali sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita tidak mendaftarkan kurang percaya atau tidak percaya menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan ya saudara, sebetulnya masalah kurang iman, masalah tidak percaya itu lebih berat atau lebih besar daripada masalah keuangan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan ketika kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah, bagaimana kita masih bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini? Oleh sebab itu hari-hari ini ya saudara, biarkan kita terus akan mau bertumbuh di dalam iman kita. Kita percaya kita dibenarkan oleh iman. Tetapi iman itu bukan hanya membenarkan kehidupan kita. Iman itu harus menjadi cara kehidupan kita. Kita melakukan firman di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan firman dan tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh firman, mari kita berkaca kembali kepada firman Tuhan. Dan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa? Pertanyaan mengapa akan menuntun kehidupan saudara untuk belajar lebih banyak di dalam kehidupan kekristenan. Amin. Jadi hari ini mari jadikanlah firman Tuhan itu cermin di dalam kehidupan kita. Dia rindu, bukan hanya kita yang rindu diajar, tetapi Tuhan rindu mengajar kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, ayo datang kepadaku. Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan ketika kau belajar, jiwamu akan beroleh ketenangan. Maka kita akan melihat kehidupan kita tidak pernah sama lagi. Kita sudah mendengar bagaimana orang-orang yang taat melakukan puasa. Orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Dalam kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengar, mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita percaya juga. Kehidupan kita ketika kita melakukan firman, pasti terjadi hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Biarkan iman kita bertumbuh hari-hari ini. Lewat kita bertanya kepada Tuhan. Lewat kita mau diajar oleh Tuhan. Dan biarkan iman kita itu membuat Tuhan disenangkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian yang tadi kita naikkan. Dasar dari yang kuharapkan. Sekali lagi pujian ini jangan hanya kita nyanyikan. Tetapi apakah saudara percaya bahwa iman akan membuat saudara menjadi orang yang hebat? Iman itu akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman adalah orang yang mendapatkan semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita terus bertanding dalam perlombaan iman yang diwajibkan di dalam kehidupan kita. Dasar dari yang kuharapkan. Iman berikan ku
firman berkata begini, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempatnya, maka gunung itu akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Lihat ya saudara. Ini sebuah kehidupan yang luar biasa. Melampaui akal pikiran kita. Kalau kita bisa berjalan dalam kemustahilan. Dan itu dimungkinkan ketika kita melakukan iman. Melatih iman di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberikan iman di dalam kehidupan kami. Kami rindu iman ini boleh bertumbuh lewat latihan-latihan, lewat tindakan-tindakan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tindakan-tindakan yang cocok dengan firman-Mu. Tindakan-tindakan yang dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Dan biarkan iman kami terus bertumbuh. Dan seperti pujian yang kami naikkan, kami akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Sehingga lewat kehidupan kami, nama-Mu akan dibesarkan dan dipermuliakan ya Bapa. Kami percaya Engkau berjanji kalau kami memiliki iman sebesar biji sesawi, maka tidak ada yang mustahil bagi kehidupan kami. Bapa, kami berdoa membawa semua pergumulan umat-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus, semuanya beroleh jalan-jalan keluar. Semuanya beroleh jawaban. Semua mendapatkan mujizat yang datang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarkan malam hari ini kami terus mau bertanding di dalam pertandingan iman yang Kau wajibkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat firman Tuhan. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.